Hukum bisnis dan regulasi. Presentasi kali ini adalah presentasi untuk pertemuan kelima. Adapun kami kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Latifah Weliarta, dengan NIM 23043039. Selanjutnya ada Miftahul Jannah, dan terakhir ada Nila Kamila. Setelah di pertemuan sebelumnya, kami membahas tentang hukum jaminan. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian organisasi bisnis atau perusahaan, bentuk-bentuk organisasi bisnis, legalitas perusahaan, serta dokumen-dokumen yang wajib dimiliki. Pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, yaitu di bidang keuangan, industri, dan perdagangan, yang dilakukan secara terus-menerus dan teratur, terang-terangan, dan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Badan usaha ini dapat dilakukan oleh perseroan, persekutuan, maupun badan hukum. Sedangkan pengertian organisasi bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perusahaan dagang, yang kedua ada perusahaan perdata, yang ketiga ada perusahaan firma, yang keempat ada persekutuan komanditer, dan yang terakhir ada perseroan terbatas. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari si Latifah Weliarta. Contoh yang pertama yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perorangan yang dilakukan oleh satu orang saja. Dengan ciri-ciri lainnya, yang pertama memiliki modal dari satu orang saja, yang kedua didirikan atas kehendak seorang pengusaha, yang ketiga keahlian teknologi dan manajemen dikelola oleh satu orang saja, dan yang terakhir bila banyak orang yang membantu perusahaan itu merupakan para pembantu pengusaha, bukan perusahaan badan hukum. Contoh perusahaan dagang seperti pedagang kaki lima, toko elektronik, yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikat dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh karenanya. Contoh persekutuan perdata ialah para kantor akuntan dan pengacara. Yang ketiga yaitu persekutuan firma. Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang sekutu yang dijadikan nama perusahaan. Menurut pasal 16 KUH Dagang, persekutuan firma adalah setiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi, kerjasama. Persekutuan firma dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk membuat pembukuan. Pembukuan dapat dilakukan oleh seorang pihak ketiga yang bukan sekutu, atau sekutu berhak untuk melihat, memeriksa, dan mengawasi pembukuan. Contoh firma dagang adalah Nike, Diodora, dan Kors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Karmila. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Miftahul Jannah. Oke, materi selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau disebut juga dengan CV. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan atau sebagai modal. Namun, dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan, dan tanggung jawabnya terbatas sampai pada jumlah uang yang dimasukkannya. Artinya, sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementerlah yang diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Persetujuan ini disahkan pada pasal 19 KUH Dagang. Yang kelima yaitu perseroan terbatas. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas,
Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari penjelasan tersebut, PT sangat jelas sekali sebagai kumpulan atau akumulasi modal yang mengandung karakteristik seperti badan usaha, tanggung jawab pemegang saham terbatas, melakukan kegiatan usaha, modal terbagi atas saham-saham, dan jangka waktu dapat tidak terbatas. Materi selanjutnya adalah legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan mengacu pada status hukum suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, legalitas perusahaan adalah daftar catatan resmi yang berdasarkan pada hukum pelaksanaan dan membuat hal-hal wajib yang didaftarkan oleh perusahaan serta disahkan oleh pejabat pendaftaran perusahaan. Wajib legalitas perusahaan bertujuan untuk melindungi perusahaan yang jujur, konsumen dan masyarakat, serta mengetahui perkembangan dunia usaha, juga memudahkan dalam pengawasan, pengarahan, dan pembinaan. Selanjutnya yaitu dokumen-dokumen apa saja yang wajib dimiliki. Yang pertama ada dokumen akta pendirian. Akta ini merupakan bukti sah yang bisa mengesahkan keberadaan sebuah perusahaan di mata hukum. Yang kedua ada SK Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga ada NPWP. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang keempat ada SIUP. SIUP merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dan sebagainya. Yang kelima ada SKDP. SKDP merupakan surat yang berisi informasi mengenai alamat resmi sekaligus menerangkan tempat kedudukan atau domisili yang sah dari suatu perusahaan. Yang keenam ada dokumen TDP. TDP merupakan daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. TDP ini memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Baiklah teman-teman, itulah sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.